Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis produk financing dan jasa atau servis pada bank syariah. Perkenalkan, nama saya David Lintang Setiawan, NIM 12402193250. Saya Sandy Listiano Fikasari, NIM 264. Perkenalkan, nama saya Bedia Senati Niroh, NIM 12402193265. Saya Eko Sugiyarti, NIM 283. Perkenalkan, nama saya Cynthia Khairunisa, NIM 286. Materi yang pertama yaitu pengertian produk financing pada bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi financing atau disebut juga dengan fungsi pendanaan. Pendanaan syariah atau financing adalah suatu kegiatan penyediaan uang maupun barang dari pihak bank kepada pihak nasabah dengan sistem syariah dalam sistem syariah dan dalam praktiknya atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pada pihak bank dan pihak nasabah, atau juga kepada pihak yang dibiayai. Hal tersebut bertujuan agar dapat mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Bagi masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah beragama Islam atau seorang muslim, tentunya bank syariah ini juga kegiatan yang sangat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbankan tanpa takut akan riba, karena sistem pembiayaan atau pendanaan ataupun juga financing seperti ini dinilai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai di dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk financing yang ditawarkan oleh bank syariah. Produk penyaluran dana atau financing yang ditawarkan bank syariah pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan antara lain yang pertama merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, salam adalah akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni atau pembeli dan as-sani atau produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-masnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Selanjutnya yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik makjur atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Selanjutnya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau investasi atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Yang kedua, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sahibul ma'al atau pemilik dana dan mudarib atau pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
Yang terakhir, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yaitu yang pertama, hiwalah atau alih hutang piutang. Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang-orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hiwalah bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. 2. Rahan atau gadai. Rahan adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 3. Qard. Qard adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok. 4. Wakalah. Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi amanat atau nasabah. 4. Kafalah atau garansi. Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. C. Pengertian jasa servis pada bank syariah. Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan fee-based income. Semakin ketatnya persaingan antar bank, membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Jasa atau servis yang ditawarkan oleh bank syariah. Yang pertama, rohn atau gadai. Ialah akad penyerahan barang atau harta atau marhun dari nasabah atau rohin kepada bank atau murtahin sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Gadai pada perbankan syariah ialah berupa gadai emas. Yang kedua, wakalah. Ialah akad pemberian kuasa dari pembeli kuasa atau muwakif kepada penerima kuasa atau wakif untuk melaksanakan suatu tugas atau taukil atas nama pemberi kuasa. Al-wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Yang ketiga adalah kafalah. Ialah akad pemberian janji atau makful alaih yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain di mana pemberian jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan atau makful. Pemberi jaminan tersebut berupa surat-surat berharga. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan atau penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Jenis-jenis al-kafalah. 1. Kafalah bin nafs. Merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. 2. Kafalah bil mal. Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa fee. 3. Kafalah bitaslim. Merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa pada saat perjanjian sewa berakhir. 4. Kafalah al-munjazah. Merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. Dan yang kelima adalah kafalah al-mu'allaqah. Merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin atau bank syariah, pihak terjamin atau pemberi kerja, dan pihak yang dijamin atau nasabah.
materi selanjutnya adalah sharf atau jual beli valuta asing. Jual beli valuta asing adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau akad jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot, seperti rupiah dengan US dollar, rupiah dengan euro, dan lain-lainnya. Jadi, bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. Yang kedua ada hawalah atau anjak piutang. Hawalah ialah akad perpindahan piutang nasabah atau muhil kepada bank atau mubal alaih dari nasabah lain atau muhal. Yang terakhir ada qard. Qard ialah akad utang piutang tanpa ada imbalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.